Bab 1301 Divisi Pembantai Kejahatan. Cermin kenaikan bakat merupakan harta karun yang sangat besar dengan bingkai obsidian yang diukir dengan simbol emas. Permukaannya tampak seperti perak cair, beriak samar saat es melangkah di depannya. Dia mengatakan cermin ini dapat mengevaluasi potensi bawaan saya dan kemampuan terpendam yang terkait dengan fisik, garis keturunan, atau bahkan sifat unik saya. Saya hanya dapat memikirkan satu hal yang mungkin disinggungnya. Mata es tajam saat ia menatap ke dalam cermin, tetapi tidak ada pantulan sama sekali. Namun permukaan perak itu tampak terus beriak dengan cepat sebelum pantulannya tiba-tiba berubah. Mata es tiba-tiba terbelalak ketika melihat bayangan avatarnya di cermin muncul saat ini. Dia melihat pohon kosmik halus yang dipenuhi cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya, sangat besar hingga tak berujung dan tampaknya tak terbatas. Bunga sakura senja yang indah. Es langsung teringat akan sifat keilahiannya, dan jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, dia panik karena dia tidak menyangka cermin ketiga ini akan memperlihatkan sifat keilahiannya. Sifat ketuhanan macam apa ini? Pelayan Jasper terkejut ketika dia menatap ke cermin yang memperlihatkan pohon kosmik. Meskipun cermin kenaikan bakat dapat mengungkapkan sifat-sifat ilahi, itu hanya dapat memproyeksikan sesuatu yang berhubungan dengan mereka, bukan seluruh detail mereka atau jenis sifat ilahi apa yang mereka miliki. Bagaimanapun, sifat-sifat ilahi tidak seperti bentuk tubuh yang fantastis dan meridian yang fantastis dan tidak terbatas. Namun, meskipun demikian, pohon kosmik tetaplah menakutkan, dan Jasper belum pernah melihat yang seperti itu dalam hidupnya yang sangat panjang. Akan tetapi, saat pohon kosmik itu muncul, itu hanya berlangsung sesaat sebelum pohon itu tampak bergetar, dan saat berikutnya, cermin itu langsung pecah, dan es kini dipenuhi keringat dingin. Aku pasti baik-baik saja. Lagi pula, mereka tidak tahu apa pohon itu, dan mereka akan menganggapnya sebagai semacam bakat atau kemampuan. Aku akan berpura-pura terkejut dan terkesima. Pikiran es berpacu saat dia berbalik dan menatap Stewart Jasper. Meskipun ia akhirnya menghancurkan ketiga tes tersebut, es tahu bahwa itu seharusnya hanya item di permukaan dan bisa diganti, atau Stewart Jasper tidak akan bereaksi dengan tenang. Namun, cermin kenaikan bakat tetap memberinya kejutan besar dengan memperlihatkan bunga senja ilahi yang ceria. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat, dia tidak dapat mengabaikan fakta bahwa bakat ilahinya telah diuji. Meskipun demikian, satu-satunya kelegaan bagi es adalah mereka tidak akan tahu apa yang dilambangkan oleh pohon itu, dan mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah semacam bakat terpendam yang belum bisa ia bangkitkan dan kendalikan. Sikap tenang Stewart Jasper akhirnya hilang saat ia menatap es dengan rasa tidak percaya dan keterkejutan yang mendalam. Bagaimanapun, meskipun setiap tes menunjukkan hasil positif, mereka tetap tidak memiliki apapun kecuali es memiliki bakat yang tidak dapat diungkapkan. Pada saat ini, tepat ketika Stewart Jasper sedang bingung harus berbuat apa, suara serius matriark terngiang di kepalanya, suruh dia bergabung dengan divisi pembasmi kejahatan dan rahasiakan semua yang terjadi di sini. Stewart Jasper terkejut ketika mendengar pengaturan tak terduga dari matriark dan segera membalas, "Kenapa? Haruskah dia berada di divisi langit kemakmuran dengan bakatnya yang unik? Menempatkannya di divisi pembasmi kejahatan akan menempatkannya di tengah sarang singa. Aku tidak butuh pendapatmu dalam hal ini." Meskipun dia mungkin memiliki beberapa kemiripan yang aneh, masih belum jelas apakah dia benar-benar orang dalam ramalan itu. Lebih jauh, jangan lupa bahwa orang dalam ramalan itu mungkin adalah penyelamat kita, tetapi kedatangannya juga mengisyaratkan malapetaka yang akan datang bagi semua orang. Selain itu, tanda terbesar dari putra terpilih surga adalah rasa keadilannya, rasa kasihan terhadap banyak makhluk hidup, dan kebencian terhadap kejahatan. Jadi, jika dia benar-benar putra terpilih surga, kita dapat dengan mudah melihat sifat aslinya dengan menempatkannya di divisi pembasmi kejahatan. Jadi, lakukan seperti yang kukatakan. Suara matriark dingin dan tegas karena dia tidak mau mendengarkan pendapat apapun lagi. Pelayan Jasper juga terkejut namun tidak berani mengatakan apapun lagi karena dia tahu dia tidak dapat menentang keputusan matriark di seluruh sekte, bahkan pemimpin sekte pun tidak. Terlebih lagi,
Apa yang dikatakannya juga masuk akal, dan karena dialah satu-satunya orang lain yang mengetahui ramalan tersebut, dia tahu jika S adalah putra surga, dia akan menjadi harapan seluruh sekte PHW dan juga dapat membawa mereka ke puncak kejayaan baru. S tidak menyadari interaksi antara Steward Jasper dan Matriarch, dan dia berpikir apakah sekarang dia akan diberikan perlakuan mewah dan diperlihatkan harta karun sekte. Bagaimanapun, meskipun tesnya ambigu, tes tersebut tidak membuktikan atau menolak apapun, terutama yang terakhir. Jadi, dia cukup yakin dia mungkin juga menjadi murid inti di sini, seperti sekte Aik. Pada saat ini, Steward Jasper akhirnya berbicara dengan nada serius. Setelah ketiga tes tersebut, Anda terbukti luar biasa. Itulah sebabnya Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Raja PHW tanpa rekomendasi siapapun atau tes lain sesuai dengan aturan sekte. Selain itu, seperti yang Anda lihat, bakat Anda adalah sesuatu yang tidak dapat kami ukur, yang merupakan berkah sekaligus kutukan. Ini berarti bakat Anda begitu tinggi sehingga mungkin tidak akan pernah terbangun dan tetap terpendam selama sisa hidup Anda. Jadi, kau harus bekerja keras, menemukan jati dirimu, dan membangkitkan kekuatan terpendammu. Karena itu, aku akan menempatkanmu di divisi pembasmi kejahatan dari 7 divisi kemakmuran sekte Raja PHW. Divisi pembantai kejahatan adalah satu-satunya divisi di antara 7 divisi yang menegakkan keadilan atas kejahatan dan memberlakukan aturan pada sekte Raja PHW di wilayahnya. Ini adalah tempat yang tepat bagimu untuk menempa dirimu. Steward Jasper berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi ada sedikit rasa bersalah dan khawatir yang tersembunyi di kedalaman matanya karena dia tahu tempat seperti apa divisi pembantai kejahatan itu. S juga terkejut dengan urapan ini karena divisi pembasmi kejahatan ini jelas tidak terdengar seperti yang dibayangkannya. Namun karena dia tidak tahu banyak tentang sekte tersebut dan Norman tidak banyak mengungkapkan tentang divisi sekte tersebut, dia menerimanya tanpa banyak berpikir. Kalau saja dia tahu bahwa divisi pembasmi kejahatan adalah satu-satunya tempat di seluruh sekte Raja PHW yang benar-benar memiliki tingkat kematian 80%, dan setiap murid gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Tidak ada yang tahu reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan S. Bab 1302 Pendatang Baru. S sedang duduk di belakang meja di Felin Alchemy Shop, ditemani oleh Leah yang lucu dan lincah. Pada saat ini, mata S bersinar dengan cahaya misterius saat dia bergumam, divisi pembantai kejahatan, ya. Leah, yang sedang bercerita tentang koleksi koin rohnya, akhirnya menatapnya dengan cemberut saat menyadari dia tidak memperhatikannya. Kejahatan apa, S jahat? S segera tersadar dari lamunannya dan menatap gadis kecil itu sebelum tersenyum menawan. Tidak apa-apa, aku hanya bergumam sendiri. Di mana adikmu? Sudah lebih dari seminggu sejak dia dipekerjakan sebagai penjaga toko di toko alkimia kucing. Dia menghabiskan hari-harinya menempa sambil akhirnya menyelesaikan 99 senjata surgawi, cukup untuk penyempurnaan fisik Ascension hitam universal pertamanya. Anehnya, Zarya tidak mengganggunya sampai dia keluar dengan sendirinya hari ini, dan begitu pula Leah. Namun dia yakin bahwa Zarya sedang mengawasinya. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai penjaga toko, dan Leah akan mengawasinya, yang membuat gadis kecil itu sangat senang. Namun Zarya langsung pergi setelah memberinya instruksi tegas, yang lebih merupakan ancaman agar dia tidak melarikan diri. Namun S tidak memperdulikan Leah karena dia sedang fokus dengan apa yang terjadi pada avatarnya di sekte PHW King, dan sekarang avatarnya tampaknya sudah resmi bergabung dengan sekte tersebut. Dia merasa lega sekaligus khawatir karena dia sangat curiga pada sekte PHW King. Meskipun demikian, S selalu bisa mundur jika terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi dia tidak terlalu khawatir. Faktanya, ini hanyalah awal dari rencananya untuk merampok sekte terkaya di surga kenaikan fana. Leah menatap S dengan curiga, tetapi karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia segera melupakan topik pembicaraan dan berkata, "Kakak, pergilah hanya jika dia sudah mengumpulkan uang perlindungan untuk Leah." Matanya langsung berbinar ketika dia berbicara tentang uang. Pada titik ini, S sudah menduga bahwa Leah lebih menyukai koin roh daripada apapun, dan Zarya tampaknya memberikan semua koin itu kepadanya. Namun, dia masih merasa aneh setiap kali mendengar uang perlindungan.
Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jadi, semua uang yang dikumpulkan bos menjadi milikmu, kan? Kemana kamu membelanjakannya? Mata Leah semakin berbinar karena uang adalah topik favoritnya, tetapi dia tidak akan membicarakannya dengan sembarang orang. Selain Zarya, Es adalah satu-satunya yang cukup percaya untuk berbagi. Tentu saja, kakak memberiku semua koin itu. Tapi kenapa aku harus menghabiskannya? Tanyanya penasaran. Es terkejut dengan jawaban aneh ini dan menjawab, kau tahu bagaimana uang bekerja, kan? Sama seperti orang lain memberimu koin roh untuk perlindungan, kau juga membutuhkan uang untuk membeli barang. Jangan bilang, kau tidak pernah mengeluarkan uang. Leah tiba-tiba membelalakkan matanya lebar-lebar saat mendengar sesuatu yang sangat mengerikan. Ia berkata, bukankah ini berarti jika aku menghabiskan koin-koinku, jumlahnya akan berkurang? Ya, kalau dibelanjakan, berarti uangnya akan berkurang. Jawab Es dengan ekspresi aneh. Leah menggigil dan segera menggelengkan kepalanya, tidak. Aku tidak ingin uangku berkurang. Pengeluaran ini jahat. Leah harus memastikan untuk menjauhi kejahatan. Sekarang aku mengerti mengapa kakak berkata dunia luar penuh dengan orang jahat dan jahat. Aku tidak boleh meninggalkan toko, atau uangku akan berkurang. Es terdiam ketika mendengar jawaban tak terduga ini, dan dari sorot mata Leah yang menakutkan, dia tahu Leah sama sekali tidak berpura-pura. Jadi, dia suka mengumpulkan kekayaan tetapi menganggap menghabiskannya sebagai kejahatan. Sungguh kikir, dia lebih pantas menjadi pencuri daripada aku. Namun, dia bahkan bersedia memberiku koinnya untuk tetap tinggal meskipun dia mencintainya. Es terkekeh pelan saat melihat Leah, yang bergumam, jauhi kejahatan dengan cara apapun, dan menurutnya itu cukup lucu, dia dan Cirus pasti akan cocok. Es hendak menggodanya lebih jauh ketika tiba-tiba pintu toko terbuka, dan dia menoleh. Dia tahu toko ini lebih seperti zona terlarang, dan tak seorang pun yang mengetahuinya akan mau memasukinya, jadi siapapun yang datang ke sini entah bodoh seperti dia atau mereka ada di sini untuk perlindungan. Leah pun memandang dengan rasa ingin tahu dan penuh harap karena setiap pelanggan berarti koin semangat dan dengan cepat menunjukkan wajah profesionalnya. Namun pendatang baru itu tak lain adalah Zarya, saat ia masuk dengan anggun, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menawan sambil memegang pipa tembakau dengan kepulan asap yang mengepul darinya. Leah langsung kecewa, tetapi ia tetap memanggil, kakak, dengan riang karena baginya, Zarya lebih penting daripada koleksi koin. Akan tetapi, Es menyadari ekspresi Zarya yang muram dan bertanya-tanya siapakah yang telah memprovokasi wanita gila itu. Melihat senyum ceria Leah dan mendengar panggilannya, Zarya segera tersenyum lembut sambil mengangguk. Bagaimana kabar Leah kecilku? Ayo beritahu kakakmu jika pemilik toko baru kita menindasmu, aku akan mencari keadilan untukmu. Es langsung terkejut dan mengutuk dalam hati karena Leah begitu tidak masuk akal. Dia jelas tidak menindas siapapun, terutama gadis kecil seperti Leah. Faktanya, dialah yang ditindas. Leah terkekeh sambil menatap Es dan berkata, Es yang jagoan itu tidak menindasku. Dia hanya mengatakan betapa jahatnya dunia luar. Zarya mengangkat alisnya yang seperti burung phoenix dan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, katakan padaku apa yang dia katakan padamu. Leah segera menceritakan tentang pengeluaran uang tanpa menyembunyikan apapun dengan cara yang sangat serius. Kilatan aneh melintas di mata Zarya saat dia menatap Es dengan penuh arti, membuatnya agak gelisah. Zarya mengangguk dan menambahkan, dia benar, loh. Kalau kamu keluar, kamu harus menghabiskan koin-koinmu, yang artinya koin-koin itu akan berkurang. Tapi jangan khawatir, selama kamu bersama kakak perempuanmu, tidak akan ada yang mengambil koin-koinmu. Para bajingan itu harus berhadapan dengan cakarku kalau mereka berani meminta koin-koinmu. Dia langsung mengangkat dagunya dengan gagah berani. Leah langsung menjadi senang karena matanya bersinar dengan kekaguman, sementara Es terdiam dan memutuskan untuk tidak berkomentar sama sekali. Namun pada saat itu, terdengar suara tua yang penuh dengan ketidakberdayaan, kau mengajari adikmu hal-hal aneh lagi, iya. Es terkejut sementara mata Zarya menyipit berbahaya dan penuh dengan permusuhan saat dia mendengar suara itu, dan saat berikutnya,
seorang pria tinggi dan kekar muncul tepat di tengah-tengah toko. Dia muncul begitu saja dari udara tipis. Di sisi lain, Leah langsung berteriak saat melihat lelaki itu. Itu si tua mesum bau. Bab 1303 Kakek Mertua. Pria jangkung dan kekar itu mengenakan jubah upacara hitam dengan pola rune emas dan memiliki wajah tampan, setengah baya dengan rambut panjang berwarna hitam legam. Matanya yang berwarna kuning keemasan tajam dan penuh dengan perubahan hidup, seperti seorang filsuf kuno. Hanya dengan sekali pandang saja, orang bisa tahu bahwa pembawaan lelaki ini luar biasa, terutama auranya yang anggun dan agung, yang meskipun tidak kentara, tidak bisa menyembunyikan sikapnya yang serius dan mengerikan. Akan tetapi, saat Leah memanggil, si tua mesum bau, ekspresi lelaki itu sedikit muram sementara matanya berkedut karena sedikit tidak berdaya. Zarya tampak gembira melihat ekspresi sedih lelaki itu, sedangkan jantung es berdebar kencang karena instingnya berteriak bahaya saat lelaki ini muncul, dan dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian Leah. Apakah dia seorang Grand Lord Ascension? Pikir es sambil memutuskan untuk tetap diam sambil berusaha menyembunyikan kehadirannya semampunya. Terlebih lagi, es bisa tahu kalau lelaki ini punya hubungan yang dalam dengan kedua saudari itu karena tidak mungkin seorang ahli yang kuat akan tahan dipanggil. Si tua mesum bau, dan Zarya pun tampak tidak bodoh atau cukup berani membiarkan Leah menyinggung sesuatu seperti dirinya. Pada saat ini, lelaki itu menatap Leah, dan ekspresinya yang muram langsung berubah menjadi lembut. Ia tersenyum dan berkata, Leah kecil kita tampaknya tumbuh semakin cantik dan cerdas. Bagaimana kalau kau memanggilku kakek mulai sekarang? Aku akan memberimu koin roh sebanyak yang kau mau. Mata Leah langsung berbinar ketika mendengar koin roh dan segera mengangguk. Setuju, dasar tua mesum. Bibir es berkedut sedikit, dan dia memasang ekspresi aneh di wajahnya karena dia merasa pemandangan ini sangat familiar. Dari ekspresi kesakitan di wajah pria itu, dia tahu bahwa ini bukan pertama kalinya dia mencoba taktik seperti itu. Zarya tampak semakin senang dengan perilaku Leah dan berkata singkat, sudah kubilang berkali-kali bahwa kehadiranmu tidak diharapkan di sini. Namun, kau datang setiap bulan dan bahkan berani mencoba menyesatkan Leahku yang tidak bersalah. Menyerahlah saja, dasar tua mesum. Ekspresi pria itu sedikit merosot saat dia melihat Zarya, namun dia tetap tersenyum lembut saat dia menegur, omong kosong. Sebagai kakekmu, sudah menjadi tugasku untuk menjaga cucu-cucu perempuanku tetap aman dan mengawasi mereka. Bagaimana kalau kamu hentikan tindakan pemberontakanmu dan hiduplah kembali, kakekmu tersayang. Zarya mendesah jengkel sebelum dia mengumpat, kambing tua, aku peringatkan kau, berhentilah memanggil kami cucu perempuanmu secara terbuka. Aku lebih suka tinggal di jalanan daripada tinggal bersamamu. Tidak heran dia bisa bertindak seperti penjahat dan memeras uang dari semua orang. Dia dilindungi oleh seorang pria tua yang mengaku sebagai kakeknya, dan dari apa yang terlihat, mereka memiliki hubungan yang cukup rumit. Es baru menyadari hal ini saat dia terus memperhatikan dengan penuh minat. Lelaki itu mendesah dengan ekspresi sedih, seakan sangat sedih dengan tanggapan Zarya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika matanya menyipit. Dia akhirnya menyadari sesuatu yang tidak biasa, dan matanya langsung beralih ke es. Es merasakan bulu kuduknya berdiri ketika mata pria itu menatapnya. Mata itu bukan lagi mata seorang kakek yang penyayang, melainkan mata seorang predator yang berbahaya. Meskipun dia tidak merasakan ki spiritual apapun, dia merasa pria itu dapat melihat menembus dirinya. Di sisi lain, mata Zarya berbinar-binar, seolah dia tengah menanti momen ini dan mengamatinya dengan saksama. Semakin lelaki itu menatap es, semakin tajam dan terkejut sorot matanya, dan akhirnya dia berkata dengan nada dingin, siapa kamu sebenarnya, dan apa yang kamu lakukan begitu dekat dengan cucu lelaki tua ini? Es terkejut mendengar perkataan laki-laki itu, dan dia mulai melihat kemiripan di antara keluarga yang tidak masuk akal ini. Tetap saja, tatapan tajam laki-laki itu membuatnya merinding, dan dia juga melihat Zarya memandangnya dengan sedikit rasa harap-harap cemas. Jangan bilang, dia menjebakku. Karena dia tidak tahu mengapa Leah tertarik padaku, dia menyuruh lelaki tua ini melakukan integrasi, dan dia tidak perlu menjadi orang jahat di mata saudara perempuannya. Lagi pula,
Sudah cukup jelas dia menjauhkan Leah dariku selama ini, penyihir yang licik. Tapi apakah dia pikir aku mudah diganggu? Bagaimana jika aku membuatnya marah, terutama orang tua ini? Jika aku menciptakan situasi di mana dia harus melepaskanku, aku masih bisa menyelamatkan situasi dengan Raven dan krunya, dan aku tidak perlu membuang tokenku padanya untuk keluar dari situasi ini. Lagi pula, aku tidak bisa mengolah tubuh universal di sini. S berpikir sambil menatap matanya dengan tekad yang terpancar karena ada banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Meskipun dia menyukai Leah, dia tidak ditakdirkan untuk tinggal di satu tempat. Setelah semua penempaan, tingkat kultivasinya sudah mencapai prajurit kenaikan bintang 6, dan dia tahu bahwa dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk meraih tujuannya. Setelah memutuskan, dia melirik Zarya sebelum menatap kakeknya, tersenyum hormat, cepat-cepat membungkuk ke arah pria itu, dan berkata dengan nada tegas, "Saya tidak tahu Zarya punya kakek. Saya S, dan merupakan suatu kehormatan untuk akhirnya bertemu dengan Anda, kakek mertua." Hah, putra dari, apa itu kakek mertua? Suasana di ruangan itu langsung berubah saat sang kakek hampir kehilangan pijakannya. Zarya terperangah saat menatap S dengan mata terbelalak, dan bahkan tumpukan tembakau kesayangannya jatuh ke lantai. Leah tampak sangat penasaran saat menatap S. S tak dapat menahan perasaan senangnya karena akhirnya bisa membalas Zarya, dan melihat ekspresinya, dia merasa lebih percaya diri dan cepat-cepat menambahkan, "Memang benar, kakek mertua, cucu perempuanmu dan aku saling mencintai, tapi dia agak pemalu, dan memang seharusnya begitu karena sudah menjadi kewajiban seorang pria untuk tampil ke depan." Ekspresinya semakin mantap saat ia tersenyum lembut dan meyakinkan pada Zarya sebelum menatap sang kakek dan berkata, "Jadi, sebagai seorang pria dan seseorang yang mencintai cucu perempuanmu, aku meminta Zarya untuk menikah. Tolong beri kami restumu." Ia kemudian melempar, dengan tulus. Sang kakek mulai gemetar ketika ia menatap S dengan tak percaya, dan kemudian Zarya, yang tampak linglung dengan mulutnya, ternganga sementara Leah mengamati segala sesuatunya dengan penuh kegembiraan seolah-olah ini suatu sandiwara, dan ia sangat menyukainya. S benar-benar berhasil mengalihkan perhatian semua orang dari dirinya ke hubungan cinta, dan sang kakek akhirnya berbicara sambil menelan ludah dan bertanya dengan datar, benarkah?" Zarya akhirnya tersadar dari lamunannya, matanya sedikit merah, dan menjerit sekuat tenaga sambil melotot tajam ke arah S dan meraung, "Mana mungkin itu benar?" Jantung S berdebar kencang melihat ekspresi Zarya yang seperti pembunuh, seakan tak sabar untuk menggigitnya sampai mati. Ia tahu ia telah berhasil membuat si berandal ini marah, tetapi ia tahu ini adalah kesempatannya untuk keluar dari sini. Jadi, sebelum Zarya bisa menerjangnya dan mulai memukulinya, dia melakukan gerakan dan muncul tepat di belakang kakek yang tercengang dan dengan cepat berteriak polos, "Kakek mertua, selamatkan aku, dia akan memukuliku karena dia malu." Sang kakek bahkan lebih terkejut karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun menjadi salah satu ahli terkuat di Great Crown Domain, situasi ini sangat aneh. Mata Zarya menjadi semakin merah karena dia tampak menggertakkan giginya, dia telah tidak pernah menyangka S akan melakukan hal seperti ini, dan dia merasa sangat terhina setelah dipermalukan. Ditipu olehnya. Kau mati, kamu penyimpang mesum. Bab 1304 keras saat pemalu. Sang kakek menatap cucunya yang galak dan S, yang bersembunyi di belakangnya, dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan untuk membujuk cucunya yang keras kepala ini akan berubah menjadi begitu dramatis. Lebih jauh lagi, ia merasa sangat lucu karena ini adalah pertama kalinya ia melihat cucunya yang keras kepala seperti keledai yang frustrasi, yang biasanya merupakan perannya, dan ia merasa hebat. Jadi, entah S berkata jujur atau tidak, dia punya kesan yang sangat baik tentang pemuda pemberani ini yang berani menggoda cucunya dan tidak takut mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya saat Zarya bertindak untuk menangkap S, ia berdeham, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti S. Telapak tangan Zarya yang seperti cakar hanya beberapa inci dari S di udara sebelum tersangkut. S berkeringat saat melihat cakar itu dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Zarya karena begitu kejam saat dia langsung menyerangnya.
Meskipun dia tidak menggunakan ki spiritual, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di baliknya. Namun, saat melihatnya terhalang, dia menghela napas lega dan menjadi semakin yakin bahwa dia telah memainkannya dengan benar. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak melihat lelaki tua itu bergerak, namun dia menghalangi cakar Zarya tanpa usaha apapun, yang berarti tingkat kultivasi kakek ini tidak terduga. Zarya juga terkejut ketika dia gagal mencapai es, dan dia langsung menatap kakeknya. Matanya hampir menyala, dia membentak, "Falcon. Apa kau benar-benar akan melindungi Devian mesum ini?" Sang kakek atau Falcon berdeham lagi sambil menyembunyikan kegembiraannya melihat Zarya begitu bersemangat dan dengan cepat berkata dengan nada lembut, "Cucu perempuanku tersayang, tidak perlu malu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu kehidupan cintamu. Malah, aku suka pemuda pemberani ini karena berterus terang dan menceritakan kepadaku tentang pertemuan tak terduga-mu. Kebetulan sekali bertemu kakiku," teriak Zarya sambil menghentakkan kakinya dan menatap Falcon dengan tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan Es akan melakukan hal seperti ini padanya. Biasanya, dialah yang menindas orang lain, tetapi sekarang, tiba-tiba, keadaan berubah. Dia tidak frustrasi karena Es mengakuinya sebagai kekasihnya, dia marah karena Es melakukannya di depan Falcon dan mempermalukannya. Lebih jauh lagi, Falcon bahkan mempercayainya, yang membuatnya terguncang dalam frustrasi, dan dia bahkan punya firasat bahwa Falcon melakukannya dengan sengaja. Dia melotot marah ke arah Es sebelum menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata, "Apakah dia melakukan ini agar aku bisa membiarkannya pergi?" Tiba-tiba dia berpikir, dan matanya bersinar dengan kilatan dingin. Tiba-tiba, dia tersenyum dingin sambil melirik Es sebelum menatap Falcon dan berkata, "Baiklah, karena semua rahasia sudah terbongkar, aku akui apa yang dia katakan itu benar. Sekarang kau tahu bahwa kita adalah kekasih, oke. Tapi ini tidak ada hubungannya denganmu, dan ini antara aku dan pacarku, jadi pergilah." Wanita kejam ini terlalu sulit dihadapi. Es mengumpat karena dia tidak menyangka Zarya akan segera tersadar dan bahkan membalikkan keadaan padanya. Es cepat-cepat bicara sambil menatap Falcon dengan ekspresi takut, "Tidak. Kakek mertua, kau harus membawaku bersamamu. Dia akan memukuliku sampai babak belur. Dia terlalu kasar saat dia malu. Aku akan kembali saat emosinya sudah sedikit mereda." Falcon bahkan lebih terkejut karena pengakuan Es dan Zarya adalah dua hal yang berbeda. Dan dia menatap Es lagi. "Aku harus mengakui bahwa manusia ini memang memiliki beberapa penampilan yang hampir mirip denganku saat aku seusianya. Lebih jauh lagi, dia memberikan aura aneh yang bahkan membuat garis keturunanku bergejolak, dan itu karena dia masih lemah. Aku tidak tahu apakah auranya menjadi lebih kuat dengan basis kultivasinya. Sepertinya dia memiliki otoritas atas garis keturunanku. Di mana dia menemukannya?" Meskipun kesulitan Zarya membuatnya geli, dia bukan orang bodoh, dan dengan basis kultivasi yang mengerikan, dia bisa merasakan lebih banyak hal daripada Zarya. Itulah sebabnya dia langsung menyadari Es ketika dia merasakan garis keturunannya sendiri bergerak. Ahem, dia berdeham lagi karena aura Es bukan topik utama sekarang, dan mendengar kata-kata Es, dia ingin tertawa tetapi menahan diri. Dia menatap Zarya yang menggertakkan giginya keras setelah mendengar kata-kata tak masuk akal Es. Dia benar-benar ingin menghajarnya. Dia berkata, aku tidak pernah menyangka kamu akan menemukan cinta suatu hari nanti, aku benar-benar bahagia untukmu." Meskipun kekuatannya agak lemah, dia punya keberanian untuk melangkah maju dan bertanggung jawab. "Persetan, dasar tua mesum. Pergilah dan biarkan kami menyelesaikan masalah kami sendiri." Dia langsung memotong pembicaraannya. Dia akan menghajarnya. Falcon mengenal Zarya lebih dari siapapun, dan dia tahu jika dia meninggalkan Es di sini, dia akan menderita hari ini karena mengatakan kebenaran. Dia bahkan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berakhir bersama. "Tidak," Es segera menimpali, "kakek mertua, jika kau meninggalkanku di sini, aku akan kehilangan nyawaku yang malang hari ini. Kau tidak tahu, tapi Zarya kecil bahkan lebih galak saat dia pemalu dan terlalu protektif.
Tanyakan pada Leah kecil, dia akan memberitahumu bagaimana dia menceritakan rahasia ini padaku karena seorang wanita menatapku dengan pandangan yang salah. Dia kemudian menatap Zarya yang tercengang dan berkata sambil tersenyum sedih, lihat, Zarya kecil, aku tahu kau mencintaiku, tetapi kau tidak bisa bersikap kasar. Hanya kau yang ada di hatiku, dan saat aku cukup kuat untuk menahan cinta kerasmu, aku akan kembali. Falcon terdiam saat menatap Es dengan aneh. Ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu, dan dari sudut pandang manapun, Es tampak seperti orang yang ingin lepas dari cengkeraman iblis. Namun, jika mempertimbangkan kepribadian Zarya, dia tidak dapat menemukan kesalahan dalam situasi tersebut. Pada saat ini, Leah, yang sedang menonton semuanya dengan penuh kegembiraan, tiba-tiba berkedip ketika namanya disebut. Lebih jauh lagi, ketika dia mendengar Es ingin pergi, dia sedikit panik dan dengan cepat berteriak, Es yang jagoan, apakah kamu akan pergi? Tunggu, apakah dia baru saja memanggilku dengan namanya? Tidak mungkin, kecuali Zarya menyuruhnya, dia tidak akan pernah memanggil seseorang dengan namanya. Mata Falcon sedikit melebar, dan kilatan yang dalam melintas ketika dia melihat ekspresi cemas Leah. Mata Zarya langsung berbinar saat mendengar perkataan Leah, dan dia menatap Es, yang wajahnya sedikit murung. Dia tersenyum dingin dan cepat-cepat menambahkan, lihat. Bahkan Leah terlalu terikat padanya. Jika kau membawanya, dia akan menangis dan menyalahkanmu. Kau tahu aku peduli pada Leah, kan? Jadi, aku tidak akan melakukan apapun yang membuatnya sedih. Aku hanya akan menunjukkan cinta yang keras kepada bajingan ini karena dia mengungkapkan hubungan kami tanpa persetujuanku. Izin. Es memasang ekspresi muram di wajahnya karena dia tahu rencananya telah gagal, dan akan menjadi bumerang saat dia melihat ekspresi Falcon yang berpikir. Falcon menatap Es, mendesah saat ia melangkah ke samping, dan berkata tanpa daya, dengar, anak muda, Es, aku suka kejujuranmu. Tapi masalah ini adalah urusan kalian berdua. Jadi, maafkan aku, tanganku terikat. Namun, kau mendapat persetujuanku. Tetaplah kuat, oke, aku akan datang lagi untuk memeriksamu, bertahanlah. Sebelum Es sempat berkata apa-apa, Falcon tersenyum lembut ke arah Leah dan segera menghilang dari tempatnya. Meski kunjungan kali ini tidak membuahkan hasil seperti biasanya, ia tetap menemukan sesuatu yang menarik. Es menatap kosong ke tempat Falcon menghilang dan tiba-tiba hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya saat dia merasakan suhu di dalam toko menurun drastis. Dia seperti dikurung oleh seekor binatang buas yang haus darah. Dia cepat-cepat menoleh ke arah Zarya yang sedang melotot ke arahnya dengan senyum dingin bagaikan seekor kucing, sedang mengawasi tikus di sudut jalan. Dia tersenyum kaku saat mulai mundur, ini semua hanya salah paham, bos. Zarya mendengus seraya menggelengkan kepala dan mulai menangkupkan tinjunya, menimbulkan suara retakan yang mengerikan. Tidak, lagi pula kita ini sepasang kekasih, jadi biar ku berikan cinta yang keras yang takkan pernah kau lupakan. Es merasa ingin menangis saat melihat Leah yang sedang memperhatikan segala sesuatu dengan mata berbinar-binar. Ia pun berteriak minta tolong, Leah, selamatkan esmu yang tangguh. Hari itu, jalan-jalan di mana toko alkimia kucing dikunci dipenuhi dengan ratapan-ratapan dan gelombang kejut yang dahsyat, menambah legenda lain pada kisah-kisah mengerikan bos besar Zarya. Bab 1305 Tinju yang lebih besar. 1. Saat itu juga Es tergeletak di lantai yang rusak, seluruh pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan, tubuhnya penuh memar dan goresan berdarah, dan mukanya penuh luka seperti babi. Sebaliknya, Zarya kini berdiri di belakang meja kasir dengan menyilangkan kaki jenjangnya sembari menghirup tumpukan tembakaunya, dan matanya yang menawan dipenuhi rasa puas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Leah duduk di sampingnya sambil memandang Es lalu kakaknya dan berkedip, kakak, kurasa kau telah menghancurkan Es si badas. Ile pantas mendapatkannya karena telah mengambil kebebasan dengan wanita hebat ini. Aku Zarya mengejek dengan sedikit amarah. Dan dia bukan lagi Es yang tangguh, mulai sekarang, dia adalah Es bajingan. Oh, Leah berkedip dan berkata dengan sedikit kekecewaan, tapi aku lebih suka badas Es. Zarya melirik Leah, dan ekspresinya berubah lembut.
Dia mengacak rambutnya dengan lembut, bocah kecil, kau jadi semakin memberontak, ya. Leah terkekeh sembari merapikan rambutnya dan cemberut dengan manis, tidak. Leah gadis yang baik. Zarya terkekeh dan hendak membalas ketika tiba-tiba, hahaha. Tawa Es tiba-tiba terdengar saat itu, menarik perhatian para suster. Zarya menyipitkan matanya dengan berbahaya dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu masih punya kekuatan untuk tertawa. Apakah aku menahannya terlalu keras? Es akhirnya bergerak saat ia berdiri. Erangan menyakitkan keluar dari mulutnya, tetapi matanya sangat dingin saat ia mulai mengitari Ki Purba. Luka-lukanya mulai pulih dengan jelas, begitu pula pakaiannya. Meskipun Zarya telah babak belur, dia tidak menggunakan ki roh atau menyerang bagian vitalnya, jadi dia bisa sembuh dalam keadaan lemah hingga 2. Namun, hanya jika ki rohnya normal, dengan ki primordialnya, dia pulih dengan sangat cepat, bahkan mengejutkan Zarya. Tapi tetap saja, Es sudah muak karena ini pertama kalinya dia dihajar habis-habisan oleh sesuatu. Dan meski tubuhnya kuat, tetap saja sakitnya luar biasa. Terlebih lagi, dia sudah muak dengan sandiwara ini, dan semua keraguannya telah sirna. Jika sebelumnya dia ragu-ragu, sekarang dia tidak merasa ragu lagi, dan dia juga tidak ingin melarikan diri lagi. Saat Es berdiri, dia sudah sembuh total, dan rambutnya acak-acakan, yang dia sisir dengan tangannya, memperlihatkan wajahnya yang sekarang dipenuhi dengan kesuraman dan provokasi saat dia melotot ke arah Zarya. Entah mengapa Zarya merasakan jantungnya berdebar kencang di bawah tatapan Es, dan dia merasa gelisah, bahkan terkejut. Ada sesuatu di mata Es yang jauh lebih dalam dan menakutkan, tidak seperti sikapnya yang biasanya santai dan patuh. Namun, hal itu membuat Zarya semakin marah, dan kemarahannya yang terpendam mulai mendidih lagi karena Es telah membuatnya merasa seperti itu. Dia adalah wanita yang sangat sombong dan angkuh yang tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, dia sangat tidak menyukai laki-laki karena masa lalunya, dan itu juga tercermin dalam kepribadiannya. Jika bukan karena Leah dan pengaruhnya terhadapnya, dia tidak akan mengizinkan Es tinggal di sini. Namun Es berani menggodanya dan mempermalukannya di depan Falcon, yang merupakan orang terakhir yang ingin ia tunjukkan kelemahannya, dan yang membuatnya semakin marah adalah Es sama sekali tidak terlihat takut padanya, bahkan setelah ia memberinya pelajaran yang menyakitkan. Adapun menendangnya keluar begitu saja, kalau saja Es tidak melakukan aksi itu, dia mungkin sudah melakukannya, tetapi karena Es ingin melarikan diri, dia sekarang semakin cenderung tidak membiarkan Es pergi, ini masalah egonya. Namun, melihat kemampuan pemulihan Es yang luar biasa dan cara pandangnya, dia merasa gelisah dan agak takut, dan dia membencinya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia, yang jauh lebih kuat dari Es, merasa takut padanya? Es tidak repot-repot menjawab Zarya dan menatap Leah sebelum tersenyum dan berkata, Leah, tolong kembali ke kamarmu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kakakmu. Setelah selesai, aku berjanji akan memberimu koin roh. Mata Leah membelalak, dan dia hendak setuju tetapi tiba-tiba berhenti dan menatap Zarya, yang memiliki ekspresi sangat gelap di wajahnya saat itu. Es tahu Leah tidak akan setuju kecuali Zarya yang menyuruhnya, dan apa yang hendak dilakukannya, dia tidak ingin Leah hadir. Jadi, dia menatap Zarya dengan dingin dan berkata, aku sarankan kau kirim saja dia pergi jika kau tidak ingin membuatnya menderita. Niat membunuh terpancar dari mata Zarya karena dia mungkin bisa menahan serangan Es terhadapnya tetapi tidak terhadap saudara perempuannya. Namun, tatapan mata Es benar-benar memberinya firasat buruk, dan meskipun dia ingin membalas, instingnya mengatakan sebaliknya. Es tampak sangat berbahaya saat ini, dan kemampuan serta kehadirannya yang luar biasa membuatnya semakin ragu. Meskipun dia yakin bahwa Es tidak menyembunyikan kekuatannya dan tidak bisa berbuat apa-apa, perubahan sikapnya tetap saja membuatnya kesal karena suatu alasan. Dia menatap Leah dan berkata, pergilah dan bermainlah dengan koin-koinmu. Leah tak dapat menahan perasaannya bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia percaya bahwa kakaknya adalah yang terkuat dan Es tidak akan melakukan hal buruk apapun kepadanya maupun kakaknya, jadi dia cepat-cepat mengangguk sebelum menatap Es dengan penuh harap. Saya mau 1000 koin dan 1 koin ekstra mengilap. Deal, Es menyetujui tanpa ragu-ragu.
Sambil bersorak kegirangan, dia melompat kembali ke kamarnya, meninggalkan Es dan Zarya sendirian. Sekarang apa? Zarya tiba-tiba berkata dengan nada dingin dan percaya diri, jangan bilang kau akan menyerangku. Kau boleh mencoba, tapi biar ku beritahu sebelumnya, kali ini, aku akan mematahkan tulangmu tanpa ragu. Dan jika kau ingin membela diri, jangan repot-repot, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kau adalah putra seorang raja. Es tidak bergeming di bawah tatapan jahatnya, dan sebaliknya, dia terkekeh, kau tampak terlalu percaya diri kalau aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Kecuali jika kamu seorang raja, yang bukan dirimu, atau memiliki artefak raja, yang lebih kuyakin tidak kamu miliki, dan bahkan kamu memilikinya dengan basis kultivasimu yang lemah, kamu tidak akan dapat mengaktifkannya. Zarya menjawab dengan tenang, jadi, ya, aku yakin kamu tidak dapat melakukan apapun. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya, semakin besar tinjumu, semakin besar suaramu. Pada akhirnya, aku dapat memutuskan apakah kamu hidup atau mati karena pengecut karena tinjuku lebih besar dari milikmu. Es tidak membantah pernyataannya, tetapi senyumnya melebar, aku mengakuinya, dan memang benar kau jauh lebih kuat dariku. Jadi, bagaimana kalau bertaruh, jika kau menang, aku akan menjadi budak seumur hidup, tetapi jika kau kalah, kau akan melepaskanku. Kita bahkan bisa menandatangani kontrak hukum jika kau mau. Oh, dan jangan khawatir, aku tidak akan melakukan trik apapun. Taruhan ini akan menjadi tentang kekuatanmu versus kekuatanku. Beranikah kau, wahai kepalan tangan yang lebih besar, yang perkasa? Bab 1306 Tinju yang lebih besar. 2. Mata Zarya sedikit terbelalak saat mendengar kata-kata Es, dan dia dapat merasakan bahwa Es tidak menggertak. Apa yang diandalkannya? Tapi kalau dia punya sesuatu atau seseorang, dia tidak akan begitu dibatasi waktu dan dibatasi sebelumnya. Dia merenung dengan muram, lalu mengapa aku merasa terancam? Jangan bilang padaku, apakah itu karena kekuatan misterius yang dimilikinya? Mungkinkah dia memanfaatkan kekuatan itu dan mengintimidasiku? Pikiran Zarya berpacu saat ia mulai percaya bahwa Es menggertak dan menggunakan kekuatan misteriusnya untuk membuatnya mundur. Lebih jauh lagi, ia sangat yakin bahwa Es tidak memiliki kekuatan maupun kartu truf yang dapat mengalahkannya dengan kekuatan yang sangat ia yakini. Bagaimanapun, Es adalah manusia, dan semua orang tahu bahwa kultivator tertinggi manusia adalah setengah raja. Meskipun mereka memiliki warisan kerajaan raja, warisan itu tidak lengkap karena beberapa kejadian di masa lalu dan bahkan artefak warisan raja mereka tidak berguna karena hanya raja yang dapat menggunakannya, belum lagi manusia tidak akan memberikannya kepada seseorang yang lemah seperti Es kecuali mereka benar-benar gila. Adapun harta karun lainnya, Zarya memilikinya sendiri, dan dia yakin bahwa dia dapat menangkal apapun yang Es lemparkan padanya. Jadi, dia dengan cepat menekan kegelisahan di hatinya dan melotot marah padanya. Meskipun dia ingin mematahkan tulangnya, dia sekarang ingin menghancurkan jiwanya. Bagaimanapun, meskipun tahu kekuatannya, dia berani menggoda dan mempermalukannya di depan Falcon, dan sekarang dia bahkan menantangnya. Ia tahu jika ia ingin membuatnya patuh dan tunduk, ia harus menghancurkan keinginannya, dan baru setelah itu ia bisa meninggalkan Leah bersamanya. Sekarang, ia tidak lagi ingin mencari tahu rahasia Es, tetapi ingin membuatnya tunduk sepenuhnya, dan tantangan Es adalah yang ia butuhkan. Jadi, tanpa ragu, dia tersenyum dingin dan berkata, aku harus mengakui, kau adalah pria pertama yang tidak gentar di hadapanku meskipun kau tahu dan mengalami semua hal. Bahkan aku sedikit menghormatimu, tetapi kau sudah keterlaluan dan tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Karena kamu keras kepala, ya sudahlah. Aku terima taruhanmu ini, dan aku tidak butuh kontrak hukum apapun untuk memastikan kamu menindaklanjuti kesepakatan ini. Lagi pula, aku jauh lebih kuat darimu. Dia terlalu sombong dan gila, pikir Es, tetapi karena alasan ini, dia ingin menghancurkannya lebih jauh dan menunjukkan padanya bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan. Terlebih lagi, dia tahu bahwa karena rasa percaya dirinya yang berlebihan,
Zarya pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya karena dia tahu dia tidak akan bisa disakiti di Great Crown Domain. Dia mungkin tidak mengakuinya, tetapi rasa percaya dirinya ini karena Falcon. Atau mengapa dia tetap tinggal di sini jika dia sangat membenci Falcon? Jelas baginya bahwa Zarya menghormati kekuatan, dan meskipun memiliki dasar kultivasi yang tinggi, dia tidak cukup percaya diri untuk keluar, dan alasan utamanya adalah Leah. Itulah sebabnya Es tidak mau melakukan ini karena dia menghormatinya karena telah merawat adiknya dan melindunginya dari dunia. Leah tidak memberinya pilihan, tetapi dia tetap memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Kesempatan terakhir, biarkan aku pergi, dan kita tidak perlu melakukan ini. Kau tidak akan melihatku lagi, dan semuanya akan kembali seperti semula. Leah akan melupakanku pada waktunya, tetapi jika kau masih bersikeras melakukan ini karena egomu, kau mungkin akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Zarya mencibir karena dia jelas-jelas menganggap peringatan Es sebagai tindakan kurang percaya diri, dan dia menjadi semakin yakin bahwa Es benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menggertak. Selesaikan saja, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Karena mulai sekarang kau akan menjadi samsak tinjuku. Es mengerutkan bibirnya sebelum menutup matanya sejenak dan mengeluarkan perintah ke sistem. Saat berikutnya, dia membuka matanya yang tidak memiliki ekspresi apapun, dia membalikkan tangannya, dan sebuah token hitam pekat yang indah muncul di telapak tangannya. Zarya menatap token itu dengan tenang dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengamatinya lebih dekat karena tidak ada fluktuasi ki atau hal yang luar biasa apapun kecuali simbol burung hantu di atasnya, yang terlihat jelas. Namun, dia tidak tahu apa simbol burung hantu itu karena dia tidak diberitahu tentang popularitasnya akhir-akhir ini. Dia tidak pernah peduli dengan dunia luar, itulah sebabnya dia akan segera menyesalinya jika rencana Es berhasil. Es berbicara saat ini adalah harta karun yang aku peroleh secara kebetulan. Harta karun ini hanya memiliki satu fungsi, untuk menimbulkan rasa sakit pada para kultivator. Namun, harta karun ini juga bermanfaat bagi para kultivator yang telah menahan rasa sakit dengan luar biasa dengan meningkatkan daya tahan dan vitalitas mereka. Kamu baru saja melihatnya. Kemampuan pemulihanku juga merupakan hasil dari penggunaan token ini dalam waktu yang lama. Secercah ketidakpercayaan muncul di mata Zarya, tetapi dia mempercayainya sampai batas tertentu karena dia baru saja menyaksikan kemampuan pemulihan Es yang luar biasa. Sangat menarik, tapi apa hubungannya dengan taruhan kita? Jangan bilang kau akan menguji ketahananmu dengan taruhanku. Tanyanya dengan nada mengejek. Dia tahu mustahil untuk menang bahkan jika Es telah menahan rasa sakit yang menekan wilayah kekuasaannya, tetapi dia yakin bahwa Es tidak tahu seberapa besar daya tahan yang dimiliki seseorang seperti dia, terutama dengan latar belakang rasnya. Teruslah berpikir seperti itu. Es mencibir dalam hati sebelum mengangguk, memang, kau sudah menebaknya. Kau lihat, beberapa pihak dapat menggunakan token ini pada saat yang sama. Jadi, kita akan melakukan uji ketahanan sederhana menggunakan harta karun ini. Kita akan mengaktifkannya pada saat yang sama, dan siapapun yang menyerah lebih dulu akan menjadi pecundang. Bagaimanapun, ketahanan juga merupakan bagian dari kekuatan, jadi ini adalah ujian dari uji ketahanan kita, dan ini adil. Mata Zarya menyipit karena dia pikir Es bercanda karena tidak mungkin dia akan kalah, tetapi dia masih curiga, jadi dia berkata, biarkan aku melihat token ini. Untuk berjaga-jaga kalau kamu melakukan trik. Es menggelengkan kepalanya sebelum menyerahkan token itu padanya, kali ini aku tidak memberitahumu trik apapun, hanya kekuatan kita. Zarya mendengus sebelum ia mengambil token itu dari Es dan mulai menyelidikinya dengan indera hukumnya, namun bagaimanapun juga, ia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa pada token itu, dan token itu tampak seperti sepotong logam yang diukir. Ayo kita selesaikan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kau yang pertama. Dia berkata bahwa meskipun dia percaya diri, dia ingin Es yang pertama, dan sejak saat itu, dia bisa dengan mudah bersiap untuk rencana apapun. Baiklah, kurasa sebaiknya aku mulai menyiapkan penjelasan untuk gadis-gadis itu. Bibir Es sedikit melengkung saat dia mengangguk, aku berencana untuk melakukannya. Caranya mudah, untuk mengaktifkannya,
kita perlu meneteskan setetes darah di atasnya dan kemudian menyelimutinya dengan ki kita dengan sukarela. Namun karena kita ingin melakukannya bersama-sama, kita perlu melakukan bagian terakhirnya di saat yang bersamaan. Bab 1307 Tak ada jalan keluar. Setelah penjelasan S, Zarya tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya dengan dingin untuk melanjutkan. S tidak ragu-ragu dan langsung memotong sosoknya dengan ki spiritualnya, dan setetes darah gelap jatuh pada token itu. Namun tidak terjadi apa-apa karena darah itu langsung terserap sementara Zarya tengah memperhatikan semuanya dengan seksama, dan sedikit keterkejutan tampak di matanya saat dia melihat darah S. Meski telah menghajarnya sampai berdarah-darah, dia tidak memperhatikan pada saat itu karena amarahnya. Sekarang setelah dia tenang dan karena keanehan tanda ini, dia akhirnya menyadari bahwa AC penuh dengan rahasia dan dia bahkan memiliki garis keturunan yang misterius. Jadi, kamu dari sekte Raja Ras Manusia? Tanyanya sambil menyipitkan matanya. S tidak mengakui atau membantahnya dan menjawab dengan ambigu, apakah ada masalah? Kamu masih bisa mundur. Secerca kemarahan melintas di matanya saat dia membalas, kau tetap tidak akan bisa lolos. Saat berikutnya, dia memotong jarinya dan membiarkan darahnya menetes ke token itu juga sementara dia diam-diam bersiap untuk mengambil tindakan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Namun, token itu masih sama, dan dia tidak merasakan apapun. Malah, dia sekarang mulai percaya bahwa S hanya menggertak dan ini hanyalah usaha terakhirnya untuk menakut-nakuti dia, dan dia pun menjadi semakin percaya diri. Sekarang kita perlu membungkusnya dengan ki kita, kan? Kali ini, aku akan menjadi yang pertama, dan jika ini adalah semacam kontrak, maka izinkan aku memberitahumu sesuatu, aku punya cara untuk menghancurkannya sebelum kontrak itu bisa dibuat. Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk mundur karena itu hanya akan membuatku semakin marah. Dia mengancam. Sedikit rasa heran melintas di mata S, tetapi dia masih mempercayai sistem itu sepenuhnya, jadi dia tidak menunjukkan rasa takut dan mengangguk agar wanita itu melanjutkan. Bahkan, dia sangat senang karena saat wanita itu dengan sukarela mengaktifkan token ini, dia akan berada tepat di tempat yang diinginkan S. Dia sudah memperingatkannya, tetapi karena dia begitu keras kepala dan sombong, dia tidak merasa ragu lagi. Zarya mencibir dengan jijik sebelum ki spiritual menyembur keluar dari tangannya dan langsung menyelimuti token perekrutan rumah pencuri saat dia masih waspada. Namun, saat dia mengambil langkah terakhirnya, token yang tidak aktif itu akhirnya bereaksi, dan tepat pada saat berikutnya, token itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat ke arah dahi Zarya. Zarya sangat waspada, dan dengan basis kultivasinya, dia bereaksi cepat. Namun, dia kembali meremehkan apa yang sedang dihadapinya, dan meskipun dia menghindar dengan cepat dan bahkan mengaktifkan harta karun tersembunyi, garis hitam itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan dengan cepat melesat ke arahnya. Zarya mendengus, masih percaya diri untuk menyingkirkan apapun itu, dan sebuah jimat tiba-tiba muncul di lehernya dan langsung menyala. Tepat saat garis hitam itu hampir menyentuh penghalang, dia berubah menjadi halus dan menghilang. S yang mengamati kejadian ini tanpa ekspresi, tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang bertarung melawan token perekrutan rumah pencuri, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Namun, itu tidak berlangsung lama karena garis hitam itu tampaknya telah muncul, dan garis itu berkelebat sebelum langsung menembus ruang tempat Zarya menghilang, dan menghilang. S tersenyum penuh kemenangan saat ini, kau tidak bisa lari, semuanya sudah berakhir. Namun, ketika lebih dari 1 menit berlalu, dan dia masih tidak mendengar pemberitahuan apapun, ketidakpercayaan tertulis di wajah S. Dia menelan ludah dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk melarikan diri sebelum wanita gila itu kembali. Namun, ia tahu satu-satunya pilihan adalah berteleportasi kembali ke klonnya karena ia tidak akan mampu berlari lebih cepat dari Zarya. Namun, ia tetap percaya pada sistem dan menunggu. Seiring berjalannya waktu, S terkejut, seberapa kuatkah dia? Sudah lebih dari 3 menit. Namun, ketika S kehilangan ketenangannya, antarmuka sistem muncul, dan pemberitahuan akhirnya berdering. Sama dengan. Token perekrutan rumah pencuri telah digunakan.
Pendaftaran anggota baru telah berhasil. Silakan buka Antarmukatif House untuk melihat informasi lebih lanjut. Sama dengan. Jantung S berdebar kencang saat dia tertawa terbahak-bahak saat berikutnya dia memastikan token itu telah berfungsi dan dia telah memenangkan pertaruhan ini. Akan tetapi, saat S tengah merayakan, ia menerima perintah lain. Niat jahat dan membunuh terdeteksi dari anggota rumah pencuri terhadap pemimpin rumah. Hukuman, kematian. Sama dengan. Cek. S mendecakkan lidahnya karena kesal, melihat pemberitahuan ini, dan dia bisa membayangkan Zarya akan mengamuk. Namun, begitu dia menyadari betapa tidak berdayanya dia melawan siksaan sistem, dia akan menyadari betapa seriusnya situasinya. Sistem, kurangi sedikit, biarkan dia setengah mati atau semacamnya. Jangan bunuh dia sangat kuat, dan aku tidak ingin kehilangan anggota DPR yang berharga seperti itu. S segera memberi instruksi pada sistem. Setuju. S sangat senang dengan fleksibilitas sistem tersebut, dan ia duduk sambil menghela napas lega karena semua ini telah berakhir, dan sekarang ia bisa merasa tenang. Jadi, saat Zarya dalam perjalanan, ia memeriksa jenis pencuri apa yang dimilikinya sambil mengamati mereka dengan rasa ingin tahu. Sama dengan. Silakan pilih genre pencuri untuk anggota baru. Genre pencuri, jalur pencuri khusus untuk anggota rumah. Tanda hubung. Genre pencuri yang cocok untuk anggota rumah Zarya V. Ember, 3 tersedia. -1. Kucing pencuri. Pendahuluan, seorang pencuri menghususkan diri dalam perampokan tanpa mendapat perhatian dan merupakan ahli dalam meraih harta karun yang sulit dijangkau. -2. Pencuri beruntung. Pendahuluan, seorang pencuri yang dilindungi oleh keberuntungan, dan orang-orang di sekitarnya akan menikmati kemuliaannya dan harta benda. -3. Pencuri penyihir. Pendahuluan, si pencuri penyihir adalah ahli manipulasi yang karismatik. Ia menciptakan ilusi yang memikat, membuat tawaran yang menggiurkan, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk memengaruhi pikiran dan emosi. Silakan pilih satu pilihan. Catatan, setelah genre pencuri dipilih, genre tersebut tidak dapat diubah lagi. Sama dengan. S memiringkan kepalanya saat melihat dua genre pencuri baru, sementara Thief Enchantress telah muncul sebelumnya di genre pencuri Eva sebelumnya. Dia terutama memperhatikan genre kedua, tetapi hasilnya cukup ambigu. Namun tiba-tiba, ia teringat kata-kata Malservus tentang asal-usul Leah saat pertama kali melihatnya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, mungkinkah pencuri beruntung ini memiliki efek yang sama seperti yang diceritakan Malservus kepadaku? Berada di dekat pencuri ini akan membuat setiap anggota keluarga pencuri itu beruntung. Meskipun aku masih belum tahu konsep keberuntungan, itu adalah salah satu kekuatan paling misterius di sekitar kita. Haruskah aku menerimanya? S berpikir saat matanya bersinar dengan tekad, karena perilaku Zarya, dia tidak akan memberinya hak istimewa untuk memilih genre pencurinya, dan dia tahu bahkan jika dia memberinya kesempatan ini, wanita itu lebih suka melawannya sampai mati setelah apa yang dia lakukan padanya. Dia lalu berpikir jernih. Terlebih lagi, dia masih belum ada di sini, jadi dia bisa tahu kalau dia masih menjalani perawatan sistem. Bab 1308 Pencuri yang Beruntung. Pada saat ini, pintu toko alkimia kucing terbuka, memperlihatkan sosok Zarya yang acak-acakan. Kulitnya pucat pasi dan matanya merah karena ketakutan yang masih ada. Begitu dia masuk, matanya langsung tertuju pada S, yang duduk tepat di tempatnya beberapa jam lalu, dan dia tersenyum padanya. Rasanya seperti melihat dirinya sendiri di cermin. Namun, meski kebencian membara di hatinya, dia tidak berani memperlihatkan niat membunuh karena dia langsung teringat siksaan tidak manusiawi yang pernah dialaminya di rumah-rumah sebelumnya. Meskipun butuh waktu baginya untuk menyadari hal itu, ia tahu rasa sakit yang tidak manusiawi itu mulai muncul tepat setelah cahaya hitam itu memasuki gelabelanya meskipun ia berupaya keras untuk menjauh dan menghalanginya. Namun, apapun yang dilakukannya, tidak ada yang berhasil, dan bahkan harta jiwanya yang defensif pun gagal menghentikannya.
Namun, mimpi buruknya dimulai tepat setelah garis hitam itu memasuki tubuhnya, dan suara statis itu tiba-tiba bergema di benaknya, dan proyeksi jasmani muncul di depannya. Pertama, dia pikir dia bereaksi berlebihan dan berhalusinasi karena amarahnya, tetapi saat dia berpikir tentang menguliti es hidup-hidup karena kebodohannya, suara statis itu terdengar lagi. Kali ini, disertai dengan rasa sakit yang mengerikan dan menyiksa. Pada saat itu, dia benar-benar tidak percaya karena dia tahu tidak ada seorang pun yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti itu padanya, bahkan seorang raja. Saat rasa sakitnya mulai terasa, dia benar-benar berpikir dia akan mati, dan yang bisa dia pikirkan hanyalah kebenciannya terhadap es, tetapi kemudian suara jahat itu terdengar lagi. Sama dengan. Pemimpin rumah telah mengurangi level hukuman. Meskipun rasa sakitnya sedikit berkurang saat itu, dia masih merasa tidak enak, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia membenci es. Dia menderita seperti itu selama berjam-jam sambil mencoba segala cara untuk mengurangi rasa sakitnya hingga akhirnya dia merasa putus asa. Tepat saat dia hampir menjadi gila dan bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya demi mengakhiri rasa sakitnya, pada saat itu, akhirnya dia tersadar karena dia ingat mendengar suara itu di awal, aturan dan regulasi. Saat dia mencoba memikirkannya, proyeksi itu muncul lagi, dan kali ini, dia tidak menepisnya, dan setelah memahami apa yang telah terjadi, dia langsung menyadari alasan di balik rasa sakit ini. Dia kemudian dengan cepat menyembunyikan niat membunuhnya terhadap es, dan begitu saja, rasa sakit itu lenyap, membuatnya tercengang. Namun sesaat kemudian, amarahnya mendidih lagi, dan dia kembali menunjukkan niat membunuh terhadap es, dan saat itu suara iblis itu kembali berdering dan memulai siksaan itu lagi. Terkejut, dia segera menekan keinginan membunuhnya, dan rasa sakit itu pun sirna. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak sekuat tenaga karena, pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam rencana es, dan sekarang dia berada tepat di tempat yang diinginkannya. Setelah itu, dia kembali dengan penampilan seperti ini, dan sekarang, melihat senyum kemenangan es, dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. Dia masih tidak tahu bagaimana atau apa yang telah dilakukan es, tetapi dia tahu itu ada hubungannya dengan tanda itu dan suara iblis itu. Apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan gigi terkatup dan suaranya serak. Melihat wajah Zarya yang kalah, es merasa senang, dan dia tidak merasa kasihan padanya karena Zarya sendirilah yang menyebabkan semua ini terjadi. Aku sudah memperingatkanmu bahwa kau akan menyesalinya. Aku bahkan memintamu untuk melepaskanku dengan baik-baik, tetapi kau terlalu dibutakan oleh kesombonganmu, dan sekarang kau menderita karenanya. Katakan padaku, Zarya, apakah pantas menahanku di sini hanya untuk memuaskan ego kecilmu? Tanyanya tanpa ekspresi. Dasar bajingan sombong. Dia mengumpat dan hampir kehilangan ketenangannya ketika suara itu terdengar lagi, dan dia dengan cepat mencicit sebelum menekan niat membunuhnya. Singkirkan semua ini dari pikiranku, lalu pergilah dari sini. Aku tidak ingin melihatmu di sini lagi. Akhirnya dia menyerah karena dia tahu dia telah dipermainkan dan ditipu dan telah belajar dari kesalahannya. Es mendecak lidahnya sebelum menggelengkan kepalanya, aku khawatir sudah terlambat. Sekarang, aku tidak bisa menariknya kembali meskipun aku menginginkannya. Sekarang, perkenalkan namaku S. White, dan selamat menjadi anggota Thief House, Zarya Faye Ember. Aku pemimpin rumahmu, dan sekarang kau adalah bagian dari keluarga kecil kami, suka atau tidak. Ia tersenyum menawan. Sungguh tega aku, balas Zarya sambil ingin meninju es yang sombong itu. Tidak, kaulah yang melakukannya. Es menggelengkan kepalanya. Sekarang jika kau tenang dan duduklah, aku akan menjelaskannya padamu. Meskipun ini mungkin tidak terlihat seperti itu, ini adalah kesempatan besar, sebuah berkah tersembunyi. Di bawah langit kenaikan fana, hanya aku yang bisa memberimu kesempatan ini. Meskipun kau bukan pilihan terbaikku, kau terlalu tidak masuk akal, dan sekarang kita di sini. Satu-satunya cara untuk meninggalkan rumah pencuri adalah melalui kematian, dan menurutku kau tidak seharusnya memilih rute ini, pikirkan saja apa yang akan terjadi pada adik perempuanmu. S berkata dengan serius. Jangan berani-beraninya kau menyeretnya ke dalam masalah ini.
Zarya mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Es dengan penuh ancaman. Namun ia tahu bahwa kini ia sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Es, seperti halnya Es yang berada di bawah belas kasihannya. Ia tak pernah menyangka akan merasa seperti ini, dan semakin ia memikirkan bagaimana ia terjerumus ke dalam hal ini atas kemauannya sendiri, semakin ia merasa tidak rela dan marah terhadap dirinya sendiri. Setelah luapan amarahnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Es sebelum menggertakkan giginya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kau bicarakan, dan siapa sebenarnya kau? Apa sebenarnya yang ada di dalam kepalaku ini? Es menghela napas lega karena semakin cepat Zarya menerima takdirnya, semakin cepat pula dia bisa meyakinkannya, dan dia tahu begitu Zarya mengetahui manfaat dan kebenaran tentang rumah pencuri itu, dia akan segera berterima kasih padanya. Baiklah, tapi pertama-tama, aku akan menunjukmu sebagai pencuri beruntung, yang akan mengaktifkan statusmu. Begitu kau melihatnya, akan lebih mudah untuk menjelaskannya. S menyatakan sebelumnya bahwa ia memilih genre pencuri tanpa menunggu konfirmasi darinya. Pada saat ini, Zarya tiba-tiba mendengar suara itu lagi, dan sedikit kepanikan muncul di matanya karena dia mengira S akan menyiksanya lagi dan akan mengutuknya karena menjadi seorang sadis. Tetapi tidak ada hal seperti itu yang terjadi saat ia mulai mengucapkan kata-kata baru dalam proyeksi tersebut. Selamat, Anda telah ditunjuk sebagai pencuri beruntung oleh Ketua DPR. Pengenalan pencuri beruntung, seorang pencuri yang dilindungi oleh keberuntungan dan orang-orang di sekitarnya akan berjemur. Kemuliaan dan kekayaannya. Peran pencuri beruntung, seorang ahli dalam menemukan peluang dan kekayaan yang menguntungkan sambil memastikan tidak ada nasib buruk yang menghalangi anggota DPR di belakang mereka. Status rumah pencuri Anda telah diperbarui. Rumah pencuri. Pemimpin rumah, S. White. Anggota DPR, 6/6. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Anggota DPR, Zarya Faye Ember, perempuan. Ras, binatang ajaib. Garis keturunan, Felicity Ember Felines, garis keturunan kenaikan kelas 8 peningkatan garis keturunan. Tersedia. Pencuri genre, pencuri beruntung pemula. Peringkat rumah, anggota baru, dapat ditingkatkan. Selesaikan misi One Thief House untuk peningkatan peringkat. Budidaya jiwa, pelopor hukum jiwa, penguasa kenaikan bintang 9. Bakat, atas tinggi, dapat ditingkatkan. Poin rumah, 100.000 poin rumah. Kunjungan rumah, 10 poin rumah. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Toko rumah, pencuri beruntung. Hukum utama, tidak cocok dengan genre pencuri, harap atur ulang landasan hukum Anda. Kemajuan hukum perdana, tidak ada. Hukum bantu, 19. Bab 1309 si bodoh. Zarya terpesona dengan status rumahnya, dan kini setelah dia memerhatikannya, dia akhirnya menyadari bahwa benda ini bahkan mendapatkan namanya dengan akurat, dan bahkan S memanggilnya seperti itu. Zarya tidak pernah memberitahu siapapun tentang nama lengkapnya. Bahkan Leah pun tidak mengetahuinya karena dia membencinya. Satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah Falcon atau mendiang ibunya. Namun, benda di kepalanya ini dapat secara akurat menyimpulkan tidak hanya namanya tetapi juga basis kultivasi dan garis keturunan rasnya hingga ke peringkat yang akurat. Bahkan Falcon tidak dapat melakukannya karena tidak ada cara untuk mengukur garis keturunan seseorang di seluruh surga kenaikan fana. Hanya ada tingkatan kepadatan, rendah kurang dari 10% murni, menengah kurang dari 50% murni, tinggi kurang dari 75% murni, dan sempurna kurang dari 95% murni. Jika ada tingkatan, maka rendah haruslah tingkat kenaikan 1, menengah tingkat kenaikan 3 atau 4, tinggi antara tingkat kenaikan 6 atau 7, dan sempurna adalah tingkat kenaikan 8. Zarya tahu garis keturunannya sempurna, dan Leah tidak berbeda. Bahkan, Leah seharusnya lebih berbakat daripada dia karena kepadatan garis keturunannya bahkan lebih murni daripada miliknya, yang seharusnya merupakan kemurnian legendaris sebesar 99%, yang berarti Ascension Grade 9 dan itulah mengapa Falcon begitu terobsesi dengan mereka. Namun sekarang, benda ini tidak hanya mengukur secara akurat tingkat kepadatan garis keturunannya tetapi bahkan memberitahunya bahwa hal itu dapat dikembangkan lebih lanjut.
Apa menurutmu aku ini orang bodoh yang mau tertipu lagi oleh tipuanmu? Evaluasi garis keturunan dan pengaturan ulang hukum utama. Kecuali benda ini adalah Tuhan, mustahil untuk mencapainya. Dia mengutuk S, yang jelas-jelas tidak percaya apapun di depannya. Lagi pula, sebagai penguasa Ascension tingkat puncak, dia memiliki sudut pandang yang mendalam tentang hukum dan dunia, dan pengetahuannya mendalam, jadi dia langsung berpikir bahwa S mencoba menipunya lagi. Sedangkan untuk pencuri beruntung, itu bahkan bukan perhatian utamanya. S mengerutkan bibirnya karena dia benar-benar tidak suka cara Zarya berbicara, tetapi dia tahu Zarya tidak akan mempercayainya sejak awal. Lagi pula, 3 anggota keluarga pertama adalah sama di masa lalu. Anda akan percaya saat mengalaminya. Mari kita mulai dengan apa itu Thief House sebelum saya menjelaskan konsep poin rumah dan toko rumah. Setelah saya menjelaskan dasar-dasarnya, Anda dapat mencoba membeli teknik-teknik di toko dan melihat sendiri apakah itu hanya omong kosong atau tidak. Saya berani bertaruh saat mengatakan bahwa teknik kultivasi yang akan Anda dapatkan dari toko rumah akan menjadi yang terbaik dan tidak ada duanya dibandingkan dengan apapun yang pernah Anda lihat. Untuk mengatur ulang hukum primitifmu, pasti ada solusinya di toko. Jadi, tinggalkan sikapmu dan dengarkan. Zarya mengerutkan bibirnya karena kesal dan marah, tetapi karena dia sudah terlanjur jatuh ke dalam rencana S, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan. Saat S dengan sabar menjelaskan manfaat rumah pencuri dan fungsinya, Zarya tidak percaya, tidak mempercayai apapun. Terutama saat S menjelaskan ruang kultivasi pribadi dengan pengganda waktu karena ini sungguh tidak masuk akal. Lagi pula, Zarya belum pernah mendengar penggunaan hukum waktu yang begitu mendalam karena itu adalah hukum yang paling sulit dipahami, dan harta karun yang terkait dengannya bahkan lebih langka. Meskipun demikian, S tetap melanjutkan perkenalannya karena dia bisa menunjukkannya kemudian dan membuatnya percaya. Dan ini adalah fungsi rumah pencuri saat ini. Namun seperti yang saya jelaskan, Anda memerlukan poin rumah untuk menggunakannya, yang dapat Anda peroleh dengan menyelesaikan misi atau dengan mencuri. Saya juga dapat mengaktifkannya untuk Anda, tetapi saya tidak akan melakukannya kecuali Anda berperilaku baik. S menyelesaikan penjelasannya. Namun Zarya menatapnya dengan ekspresi aneh sebelum tertawa terbahak-bahak dengan sedikit amarah dan ketidakpercayaan. Hahaha, jadi kau bukan hanya penipu dan bajingan mesum, tapi juga orang bodoh yang delusi, ya. Aku tidak percaya aku jatuh ke dalam rencana orang bodoh dengan begitu mudah. Mungkin aku dibutakan oleh kesombonganku. Kukatakan padamu, dasar orang bodoh, benda ini mempermainkan pikiranmu, jadi bagaimana kalau kau biarkan aku membantu menyingkirkannya? Esther diam sebelum akhirnya mencibir, kalau begitu, bagaimana kalau aku tunjukkan padamu? Aku sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan, dan begitu kau melihatnya sendiri, kau akan percaya padaku, kan? Zarya masih tidak mempercayainya saat dia tertawa lebih keras, tetapi pada saat berikutnya, tawanya tiba-tiba terhenti ketika, tepat di belakang S, sebuah pintu megah terbentuk, penuh dengan misteri yang mendalam. S sangat puas melihat ekspresi tercengang Zarya saat dia berdiri dan berjalan menuju pintu masuk rumah pencuri, yang mulai terbuka. Dia lalu menatap Zarya dan mengejek, ikuti aku. Zarya langsung tersadar dari lamunan dan hendak mengumpat balik ketika dia melihat S sudah menghilang di pintu masuk lapangan, dan dia tidak dapat mempercayai matanya. Pasti makhluk itu yang mengganggu pikiranku lagi. Tapi, bagaimana kalau dia mengatakan yang sebenarnya dan rumah pencuri ini benar-benar ajaib seperti yang dia katakan? Bukankah ini berarti semuanya akan benar? Aku hanya perlu mengikutinya masuk dan memastikannya sendiri. Ekspresi Zarya akhirnya menunjukkan sedikit keraguan, tetapi dia masih tidak percaya pada S. Namun, karena buktinya ada di depannya, dia bisa memastikannya sendiri. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dari S dan tahu bahwa indranya tidak bisa dibodohi dengan mudah. Jadi, sambil menarik napas dalam-dalam, dia berdiri dan berjalan menuju pintu masuk rumah pencuri, dan setelah ragu sejenak, dia menggertakkan giginya dan masuk. Dia ingin membuktikan bahwa S salah setelah semua yang dia lakukan padanya. Namun saat itu, saat dia melangkah ke pintu masuk,
Dia jelas merasakan ruangan di sekelilingnya berubah dan hukum yang berlaku tidak seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Setelah beberapa saat dalam kegelapan, dia akhirnya mendapatkan kembali penglihatannya, berdiri di aula yang luas dengan tema gelap dan meja besar di tengahnya. Kemudian dia akhirnya menyadari suasana rumah pencuri yang ambigu namun mistis, yang tampaknya melengkapi garis keturunannya. Namun, kemudian ia melihat Es, namun kali ini Es sedang duduk di singgasana gelap tepat di tengah-tengah meja bagaikan seorang raja di singgasananya, memberikan kesan yang benar-benar berbeda dan agung. Pada saat ini, Es berbicara, benar-benar menikmati ekspresi tercengang Zarya, "Selamat datang di rumah pencuri, bodoh." Bab 1310 Seorang pencuri dan seorang penjahat. Es menatap Zarya, yang kini duduk di sisi kanan meja, dan tersenyum, "Jadi, bagaimana menurutmu? Masih percaya kalau aku cuma omong kosong?" Zarya menggelengkan kepalanya tanpa sadar sebagai tanggapan sebelum akhirnya tersadar kembali. Dia menatap Es dengan tatapan rumit, "Siapa kamu sebenarnya? Jika kamu memiliki semua ini, mengapa kamu berpura-pura menjadi orang yang menyedihkan dan lemah? Selain itu, karena kamu memiliki kekuatan dan harta yang aneh ini, aku yakin kamu punya cara untuk melarikan diri, tetapi kamu tidak melakukannya." Es menatapnya dengan pandangan mendalam sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu apa itu rumah pencuri dan apa yang aku lakukan?" "Berpura-pura lemah agar kau bisa menipu gadis-gadis polos agar bergabung dengan sirkus kecilmu." Zarya menjawab, melotot padanya, dan mengumpat, "Bajingan mesum, apakah aku akan menanyakan ini padamu jika aku tahu? Jadi, berhentilah membuat hal-hal membingungkan dan jelaskan. Aku sudah cukup melihat hal-hal mistis ini untuk hari ini." "Omong kosong mistis." Es bergumam tanpa berkata apa-apa, menatap tajam ke arah Zarya, dan membalas, "Pertama, aku tidak pernah bermaksud menipumu. Kau yang memaksaku melakukannya. Kedua, tidak bisakah kau menyimpulkan dari hal yang sama dan posisi barumu sekarang? Ini adalah rumah pencuri, dan kamu adalah pencuri beruntung, yang menjadikan aku, pemimpinmu, seorang pencuri di antara para pencuri. Dan apa yang akan dilakukan pencuri? Mereka mencuri. Bagaimana mereka mencuri? Mereka memilih target mereka dan kemudian merencanakannya. Dan terkadang, berakting dan berpura-pura adalah bagian dari rencana untuk memastikan penyusupan hingga tiba saatnya menyerang. Sekarang katakan padaku, mengapa aku berpura-pura menjadi orang yang menyedihkan dan lemah? Mengapa aku tidak meninggalkan Runic Forge City?" tanya Es dengan jengkel. Mata Zarya melebar karena baru sekarang dia fokus pada bagian pencuri, karena dia terlalu sibuk untuk fokus pada apa yang Es lakukan padanya dan semua hal misterius yang terjadi di sana. "Sekali. Jadi, kau bilang kau ke sini untuk mencuri?" Terkejut, dia bertanya, "Tunggu sebentar, akulah targetmu. Bajingan, kau berani mengincar tokoku." Es mendecak lidahnya karena jengkel karena Zarya membiarkan imajinasinya menjadi liar. "Kau terlalu memuji dirimu sendiri." Dia mencibir, "Jika kau lupa, biarkan aku mengingat-ingat. Aku bukan orang yang memaksaku untuk tinggal di tokomu karena keinginanku sendiri. Aku hanya di sana untuk mendapatkan informasi, tetapi akhirnya aku dipenjara." Pipi Zarya berseri-seri karena dia tahu Es mengatakan kebenaran dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Namun, dia masih memiliki banyak pertanyaan. Jadi, dia segera mengganti topik, "Jadi, sekarang bagaimana? Apakah aku akan menjadi pencuri di rumahmu? Dan jika apa yang kau katakan itu benar, maka aku harus mengikuti instruksimu atau, Dewi, ini untuk mendapatkan poin rumah ini untuk membeli barang-barang dari toko rumah ini, benar?" Es akhirnya menghela napas lega dan mengangguk, "Ya. Sayangnya, sekarang kau adalah pencuri dan bagian tak terpisahkan dari Thief House. Semakin cepat kau menerimanya, semakin baik untuk semua orang. Lebih jauh lagi, aku tidak akan membatasi kebebasanmu selama kau tidak membahayakan Thief House dan anggotanya. Bahkan jika kau mau, kau akan mati sebelum mengungkapkan apapun kepada orang lain. Kau seharusnya sudah tahu ini berdasarkan peraturan." Zarya mengerutkan bibirnya, "Aku tahu. Jadi, pada akhirnya, aku hanyalah seorang budak bebas, kan?" Es menggelengkan kepalanya, "Kau bukan budak,
hanya terikat. Jika sebelumnya kau tidak punya tujuan, sekarang kau punya tujuan. Ini yang disebut bertanggung jawab, bukan perbudakan. Ia mencaci dengan sinis, lagi pula, kau tidak melakukan sesuatu yang lebih baik. Jauh lebih baik daripada menjadi penjahat di jalanan dan memeras orang lain. Zarya langsung marah dan membalas, jangan berani-berani menghakimiku. Setidaknya aku tidak merampok orang-orang tak bersalah yang telah susah payah mereka dapatkan. Orang-orang yang tidak bersalah tidak cukup kaya untuk menjadi targetku, dan mereka yang bisa, aku tidak tertarik pada mereka. Lagi pula, kita tidak hidup di dunia fana, kita adalah kultivator, dan di sini, kekuasaan berkuasa. Ceritakan tentang seorang kultivator kuat yang belum pernah membunuh sebelumnya demi kesempatan atau kekayaan. Mereka yang tidak memiliki ambisi adalah orang yang lemah karena, tanpa ambisi, tidak seorang pun dapat menaiki tangga di sini. Anda sendiri yang mengatakannya, mereka yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar selalu menang di dunia kita. Jadi, meskipun aku mencuri dari orang lain, aku melakukannya untuk menjadi kuat, seperti kultivator pada umumnya. Kau bahkan memeras orang lain demi uang hasil jerih payah mereka karena itu kebutuhanmu. Jadi, tidak masalah apakah kau memeras dari kejahatan atau kebaikan, pada akhirnya, kau tidak ada bedanya denganku. Kata S dengan dingin. Zarya kehilangan kata-kata saat menatap S, dan entah mengapa, dia tidak ingin menatap matanya karena dia tahu dalam hatinya bahwa S tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dia mulai merenung. Sekarang setelah dia menerima kenyataan, dia akhirnya mulai memperhatikan manfaat yang disebutkan oleh S. Jika semuanya benar, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya dan Leah. Namun, dia masih memiliki satu kekhawatiran lagi saat bertanya, bagaimana dengan Leah? Aku setuju dengan rencanamu karena aku tidak punya pilihan lain. Namun, aku tidak meninggalkan Leah atau membiarkannya menjadi bagian dari semua ini. Aku tahu tidak ada yang gratis di dunia ini, dan karena tempat ini begitu menakjubkan, tuntutannya pun akan sama menantangnya. Aku mungkin penjahat, tapi aku melakukan apa yang harus kulakukan untuk menafkahi adik perempuanku dan menjauhkannya dari bahaya. Namun, jika kau ingin menyeretnya ke dalam masalah ini, kau bisa melakukannya di atas mayatku. Aku tahu kau sekarang memegang kekuasaan penuh atas diriku, tapi aku tidak akan mengorbankan adikku. Dia berkata singkat sambil menatap S dengan tekad yang mematikan. S mendesah frustrasi, lihat. Itulah mengapa aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini, tapi kau terlalu egois dan keras kepala. Tapi kau tidak perlu khawatir, dendamku padamu berakhir saat kau bergabung dengan Thief House, dan aku juga menyukai Leah. Dia polos dan lincah, dan aku tidak ingin dia kehilangan itu. Namun, ini tidak berarti kau harus mendikte hidupnya. Kau tidak bisa melindunginya selamanya, dia butuh pengalaman dan tahu seperti apa dunia ini dan sifatnya yang berbahaya. Aku dulu seperti dirimu, tetapi aku berusaha untuk berubah. Jadi, sebagai seseorang yang telah melakukan kesalahan ini, aku menyarankanmu untuk mengubah caramu. Jika kamu tidak ingin dia mengalami dunia sendirian, temani dia sendiri dan bimbing dia. Ajari dia cara menghadapi situasi alih-alih melindunginya dari segalanya. Dan karena kamu adalah anggota rumah pencuri, kamu juga dapat menerima pembantu pencuri. Aku tidak akan mengganggu siapa yang kamu pilih atau berikan posisi ini, tetapi pembantu ini akan menjadi kekuatanmu dan dapat terus tumbuh bersamamu. S menjelaskan dengan tenang. Zarya terdiam karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarkan seseorang tanpa meninju wajahnya begitu lama. Sebagai wanita keras kepala yang percaya pada kekuatan, dia bahkan tidak mendengarkan Falcon, yang jauh lebih kuat darinya. Hanya seseorang seperti S, yang telah memerintah hidupnya dan telah menunjukkan padanya sesuatu seperti rumah pencuri, yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Zarya akhirnya menatap S, yang tidak bisa menahan senyum kesal. Untuk bajingan mesum, kamu tidak buruk. Katakan padaku, apakah ini caramu biasanya merayu orang lain yang tidak bersalah? Wanita, S menatapnya tajam karena dia tahu bagaimana cara membuat S kesal. Kalau kamu tidak bersalah, maka akulah Sein. Kau bahkan tidak percaya diri.
Zarya mencaci maki sambil terkekeh sebelum menatapnya dengan serius. Jadi, ceritakan lebih banyak tentang tempat ini. Karena aku harus menjadi pencuri sekarang, dan kau adalah pemimpinku, ceritakan semuanya kepadaku, terutama tentang 5 anggota lainnya. Berapa banyak lagi wanita tak berdosa yang telah kau tipu sebelum aku? S ingin membalas, tetapi dia tidak punya kata-kata. Ketika dia memikirkan anggota lain, dia mulai berkeringat deras karena begitu Zarya mengetahui tentang anggota rumah lainnya, citranya sebagai bajingan mesum akan sepenuhnya terkonsolidasi di pikirannya.